Om Swastiastu. Saya Nimade Prita Ening Tias, NIM 18621211090 dari kelas A2 kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tugas perancangan Puskesmas dan Pasar Selatan desain arsitektur 4. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai konsep dasar dan tema Puskesmas, di mana isu yang terdapat yaitu Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat Indonesia. Puskesmas merupakan garda terdepan yang dituju masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat, karena perserbarannya yang lebih banyak dibandingkan dengan rumah sakit, baik itu di perkotaan, perdesaan, maupun wilayah terpencil. Dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan memadai untuk mengantisipasi pertolongan pertama maupun pelayanan kesehatan ringan lainnya. Namun berkaitan dengan hal tersebut, sebuah puskesmas hendaknya dapat menunjang pelayanan kesehatan dengan lebih memperhatikan konsep secara arsitektural yang dapat membantu optimalisasi mutu dan penyembuhan pasien. Untuk lokasi existing, di sini kami menggunakan lokasi Denpasar Selatan, di mana merupakan wilayah yang beriklim tropis. Denpasar Selatan mencakup 4 desa dan 6 kelurahan. Konsep dasar yang kami gunakan yaitu healing environment, atau yang disebut dengan lingkungan yang dirancang untuk penyembuhan. Jadi, puskesmas dirancang itu tidak hanya memberikan pengobatan dan menyembuhkan penyakit secara fisik, namun juga memberikan pemulihan secara mental dengan menciptakan lingkungan yang nyaman secara jasmani dan rohani. Dengan mengaitkan ketiga unsurnya yaitu indera, alam, dan psikologis sebagai pembentuk desain ruang dan lingkungan pada puskesmas. Dengan tema yang digunakan yaitu neovernakular, yang merupakan perpaduan antara arsitektur tradisional dan modern. Pemilihan tema tersebut didasarkan pada lokasi set yang berada pada kawasan kota dan pasar selatan, serta memiliki keterhubungan dengan konsep dasar dan fungsi bangunan. Tema rancangan ini didasarkan pula pada standar dan regulasi setempat untuk pendirian puskesmas berdasarkan Permenkes RI nomor 75 tahun 2014. Selanjutnya yaitu konsep zoning dengan tujuan pembagian zona yang sesuai dengan hubungan antar bangunan, aksesibilitas, fasilitas dengan dasar pertimbangan, kondisi existing site, klasifikasi ruang, dan kesesuaian fungsi ruang serta kemudahan sirkulasi. Pada saat terdapat gambar existing site di mana bangunan menghadap ke arah timur dengan arah matahari bersinar dari arah timur, yaitu menghadap Jalan Gurita 4, dan angin berhembus dari arah selatan masuk menuju utara dengan tingkat kebisingan tertinggi yaitu pada arah timur dan selatan, disimbolkan dengan simbol seperti di slide. Kemudian untuk zoning yang dihasilkan yaitu terdapat pada slide, terdapat zona utama, zona servis, zona penunjang, dan ruang terbuka hijau. Lalu pada konsep entrance, memiliki tujuan menentukan letak entrance yang menarik dan mudah diakses bagi sivitas pada puskesmas. Dengan dasar pertimbangan orientasi bangunan, kemudahan sirkulasi atau efisiensi, aksesibilitas, area parkir, konsep sirkulasi entrance. Di sini puskesmas mewadahi fungsi pelayanan kesehatan. Adapun sivitas yang terdapat pada puskesmas yaitu pasien dan pengelola yang memungkinkan mereka membawa kendaraan mobil, motor, serta fasilitas puskesmas yaitu ambulans dan puskesmas keliling. Jadi berdasarkan analisa aksesibilitas site dan orientasi bangunan, entrance gate yang diletakkan pada bagian timur sebagai in dan keluar pada bagian selatan yaitu out, sehingga akses pada Jalan Gurita tidak padat. Nah, berikut merupakan titik dari peletakan entrance, di mana pada arah timur yaitu Jalan Gurita dengan lebar 8 meter dan arah selatan dengan Jalan Piranha dengan lebar 6 meter. Pada output, di sini terdapat desain dari entrance yang digunakan yaitu dengan tema neovernakular namun dengan tampilan yang lebih modern yang menggunakan material finishing batu alam serta kayu. Menggunakan lebar entrance 5 meter dengan tinggi 3,5 meter. Pada kanan slide juga terdapat material yang digunakan. Berikut merupakan konsep bentuk dan pola massa dengan tujuan menentukan jumlah massa, bentuk massa, dan pola massa terhadap lingkungan sekitar, dan hubungan aktivitas dan fungsi dengan dasar pertimbangan orientasi bangunan, view positif dan negatif, dan zonasi. Berikut merupakan proses yang pertama yaitu bentuk awal dari massa tersebut yaitu persegi panjang dengan bangunan yang menghadap ke arah timur. Lalu massa bagian timur ditambahkan sehingga memiliki bentuk yang menonjol sebagai akses utama menuju ruang utama.
Kemudian puskesmas rancang, yaitu lantai 3. Maka dari itu akan ditambahkan bentuk bangunan yang sama untuk lantai 2 dan lantai 3 sehingga memiliki bentuk yang simetris. Kemudian pada masa bangunan lantai 3, bagian timur ditambahkan healing garden sebagai ruang terbuka yang terdapat pada puskesmas untuk mewujudkan konsep healing environment. Kemudian pada output terdapat hasil desain dengan menggunakan pola massa monolit atau menyatu untuk mempermudah sirkulasi antar ruang dalam bangunan dengan fungsi kesehatan dan efisiensi lahan. Orientasi massa yang digunakan itu condong ke arah timur, di mana terdapat penamaan healing garden yang dapat sekaligus menyaring udara luar yang masuk agar bersih dan memaksimalkan cahaya matahari. Serta orientasi massa ke arah dalam, karena di dalamnya juga terdapat void, di mana terdapat healing garden di dalam bangunan. Kemudian untuk konsep sirkulasi dengan tujuan menentukan jenis sirkulasi yang digunakan dalam mempermudah akses pasien di dalam ruangan, hubungan aktivitas dan fungsi dengan dasar pertimbangan, orientasi bangunan, view positif dan negatif, serta zonasi. Berikut merupakan rapat data view pada site. Kemudian disimpulkan bahwa terdapat ruang-ruang yang terdapat pada zona utama, zona servis, dan zona penunjang. Kemudian alur sirkulasi pengunjung dapat dilihat pada slide. Untuk konsep ruang luar, dengan tujuan menentukan softscape yang tepat dipergunakan pada site. Menentukan perletakan softscape dengan dasar pertimbangan kebisingan, geologi tanah, orientasi bangunan, sirkulasi pada tapak, dan klimatologi. Di sini terdapat softscape yang ditambahkan, dipertahankan, dan dihilangkan. Untuk softscape yang dipertahankan ditandai dengan warna biru, yang dihilangkan ditandai dengan warna ungu muda, dan yang ditambahkan ditandai dengan warna kuning. Jadi dapat dilihat bahwa di sini menggunakan tambahan softscape yaitu pohon kamboja yang dipergunakan sebagai penuduh dan cocok hidup pada iklim tropis. Lalu terdapat daun suji dan sri rejeki sebagai tanaman penyerap bau dan polusi diletakkan pada timur dan selatan site. Kemudian terdapat pohon pucuk merah yang digunakan sebagai tanaman pagar, diletakkan pada area kebisingan tinggi karena dapat meredam bunyi. Lalu ditambahkan pohon ketapang kencana sebagai penuduh pada area parkir. Kemudian yang dihilangkan yaitu tanaman semak belukar yang terdapat pada existing site. Kemudian pada konsep ruang luar hardscape, prosesnya yaitu terdapat hardscape yang perkerasan yang dihilangkan yaitu ditandai dengan warna ungu, dan perkerasan yang ditambahkan ditandai dengan warna merah. Jadi perkerasan yang ditambahkan yaitu entrance gate, paving block, batu sikat, dan tempat sampah. Serta yang dihilangkan yaitu pagar tembok yang terdapat pada existing site. Kemudian konsep ruang luar lightscape, di mana penerangan yang dipertahankan yaitu lampu jalan yang telah terdapat pada existing site. Lalu yang ditambahkan lagi penambahan lampu jalan karena dirasa kurang cukup, dan lampu taman sebagai penerangan jalan sepanjang jalur parkir untuk mempermudah melihat di malam hari bagi pengunjung dan pengelola. Kemudian terdapat konsep fasad di sini dengan tujuan menentukan bentuk fasad yang sesuai untuk bangunan puskesmas dan penyesuaian iklim. Dengan dasar pertimbangan orientasi bangunan, tema rancangan, dan konsep. Dengan proses orientasi massa mengarah ke arah timur, pemanfaatan cahaya matahari digunakan pada bagian ruang rawat inap, yaitu massa yang menonjol pada lantai 2. Bagian barat digunakan atap pelana untuk mengurangi atap dimasan untuk mengurangi sinar matahari yang langsung masuk dari arah barat. Di sini menggunakan material atap genteng, tempelan batu alam, material kaca, dan grill kayu sebagai partisi. Untuk konsep ruang dalam dengan tujuan menentukan material ruang dalam yang sesuai dengan konsep healing environment dan tema vernacular dengan dasar pertimbangan tema, konsep, dan fungsi ruang. Jadi di sini karena konsep dasarnya itu healing environment, di sini pada ruangan itu mengambil konsep yang
fresh dengan menciptakan ruang yang segar dan selaras dengan konsep healing environment, dengan menciptakan ruang inap dengan vitamin maupun ruang tunggu dengan vitamin. Di sini pada area rawat inap menggunakan dinding wallpaper dengan motif yang cerah. Lantai menggunakan vinyl antibakteri agar mudah dibersihkan dan diberi bukaan seperti jendela dan kaca untuk memperoleh pencahayaan alami yang bagus untuk kesehatan pasien. Serta ruang tindakan menggunakan dinding yang dilapisi keramik dan cat tembok berwarna cerah untuk tampilan yang lebih bersih. Kemudian untuk utilitas, dengan tujuan kemudahan dalam pemeliharaan, pengadaannya sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas dan efisiensi pengadaan jaringan utilitas dan keamanan bagi sivitas dengan dasar pertimbangan jaringan utilitas sekitar tapak, kondisi topografi tapak, dan fungsi bangunan. Pencahayaan yang digunakan yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Jadi pencahayaan alami ini digunakan sinar matahari untuk memudah kuman dan menghemat energi listrik, dan dapat diperlukan bukaan seperti jendela, kaca, pintu, dan ruang-ruang tersebut pada ruang-ruang tersebut. Kemudian untuk pencahayaan buatan yang digunakan yaitu untuk mempermudah kegiatan sivitas pada pada puskesmas, ditambah downlight, spotlight, lampu tambahan, lampu pada tangga. Kemudian penghawaan alami yang digunakan yaitu udara terbuka dan memanfaatkan cross ventilation dengan memperbanyak bukaan pada arah datangnya angin. Kemudian penghawaan buatan menggunakan proses pertukaran udara dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan terbuka. Kemudian pada substruktur menggunakan fondasi bore pile pada kawasan tersebut merupakan kawasan permukaan penduduk yang padat, serta bore pile cocok digunakan untuk permukaan tanah keras dan dipasang dengan cepat. Dan superstrukturnya menggunakan kolom dan balok dari bahan beton bertulang. Jarak antara dimensi kolom menyesuaikan dengan luas area. Kemudian infrastrukturnya menggunakan atap baja ringan. Ini merupakan detail arsitektur, yaitu menggunakan dinding partisi yang material yang digunakan yaitu kayu bangkirai sebagai kusen dan lubang dinding dan batu alam, serta bagian tambahan pada permukaan dinding sehingga dinding memiliki kesan alami dan minimalis. Batu disusun secara selang-seling dengan kayu partisi. Pada slide terdapat gambar dari dinding partisi tersebut. Ini merupakan site plan, gambar kerja site plan. Berikut merupakan gambar kerja layout plan, di mana menghadap ke arah timur. Ini merupakan denah lantai 2 dari puskesmas, merupakan denah lantai 3. Berikut merupakan tampak depan dari bangunan. Ini merupakan tampak samping. Ini berikut merupakan potongan BB. Ini merupakan desain development, yaitu 3D rendering eksterior. Dapat lihat pada slide. Kemudian berikut merupakan 3D rendering interior, yaitu terdapat ruang administrasi dan rekam medik, ruang unit gawat darurat, terdapat koridor, ruang pemeriksaan umum. Berikut merupakan ruang poli kesehatan gigi dan mulut, toilet pasien, ruang rawat inap, ruang tunggu, ruang dokter dan perawat, ruang rapat multifungsi. Dan berikut merupakan dokumentasi dari maket yang telah dibuat.
Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.